Taman Nasional Rawa-Oupa. Penulis Umi Kalsum. Penerjemah bahasa Moronene Jam'an SPD. Ilustrator Gita Syahirah RS. Rian dan Mawar bergegas turun dari mobil setelah mengambil barang di bagasi. Mereka menuju mobil yang sudah menunggu. Mereka akan melanjutkan perjalanan menuju Rawa-Oupa. Rian terlihat sangat gembira karena diajak oleh rombongan penjelajah hutan. Ini pertama kalinya mereka akan ikut rombongan penjelajah hutan. Dia dengan penuh semangat membantu mengangkat barang bawaan yang akan dipakai untuk menjelajahi hutan. Berapa lama lagi kita akan sampai, Rian? Tanya Mawar. Insya Allah 2 jam lagi, Mawar. Jawab Rian. Sepanjang perjalanan, Rian melihat pemandangan yang jauh berbeda dengan kota Jakarta, tempat tinggalnya. Di Jakarta, jalanan sangat ramai. Sedangkan jalan ini agak sepi. Ungkapnya dalam hati. Mobil berhenti, rombongan penjelajah sudah tiba di tujuan. Daerah apa ini? Apakah ini hutan rimba? Tanya Mawar. Iya, Mawar, ini hutan rimba. Namanya Rawa-Oupa Watumohai. Rawa-Oupa Watumohai adalah Taman Nasional Kebanggaan Sulawesi Tenggara. Di taman ini, ada banyak hewan dan tumbuhan yang menjadi ciri khas Sulawesi Tenggara, seperti anoa, rusa, babi rusa, kerbau, dan burung maleo. Taman Nasional Rawa-Oupa Watumohai berupa padang ilalang yang diselingi oleh pohon-pohon yang tumbuh menyebar. Tiba-tiba Rian menarik tangan Mawar dan bersembunyi di balik pohon. Mengapa kita harus bersembunyi? Tanya Mawar. Jangan berisik. Di balik pohon itu ada anoa. Kita harus menghindarinya agar aman dari kejarannya. Anoa adalah binatang langka dan dilindungi. Jumlahnya tidak banyak lagi. Anoa mirip kerbau, tetapi badannya lebih kecil. Anoa punya tanduk kecil yang panjangnya bisa mencapai 25-30 cm. Bentuknya segitiga, pipih dan berkerut. Tanduk inilah yang menjadi senjatanya jika bertemu dengan hewan yang lain atau manusia yang dianggap lawannya atau yang mengganggu wilayahnya. Rian dan rombongan penjelajah membiarkan anoa pergi lalu mereka melanjutkan perjalanannya. Mana rusanya, Rian? Katamu di sini banyak rusa. Sabarlah, Mawar. Nanti juga kita akan melihat rusa. Rian meminta Mawar untuk bersabar. Mereka melanjutkan perjalanan menyusuri hutan Rawa-Oupa. Mereka melihat segerombolan rusa muncul dari balik semak belukar. Rusa-rusa itu begitu cantik dan gagah. Tampaknya rusa itu begitu bahagia bercengkrama bersama keluarganya. Di tempat lain, gerombolan rusa berlompatan, berkejaran lincah sekali. Sesekali memandang ke arah Rian dan rombongannya. Rusa itu sadar bahwa mereka sedang diawasi, maka rusa itu kembali berlompatan. Sekelompok rusa tiba-tiba menyembulkan kepalanya dari balik semak belukar. Terlihat tanduknya yang bercabang-cabang, sungguh sangat menakjubkan.
Mawar, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Hari sudah menjelang siang. Ajak Rian. Mereka kemudian masuk lebih jauh ke dalam hutan rawa opa. Di tengah perjalanan, terlihat sepasang burung-burung maleo sedang bertelur di sarangnya. Burung-burung maleo bertelur di tanah dan telurnya sebesar ukuran telapak tangan orang dewasa. Jika telurnya sudah menetas, anak maleo sudah langsung bisa terbang. Setelah mengamati burung maleo, Rian dan rombongan penjelajah menemukan jejak yang aneh. Jejak apa ini? Tanya Mawar, Oh, ini jejak motor. kata Rian. Jejak aneh ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh pengendara motor yang melintasi hutan rawa opa ketika emas ditemukan di sekitar rawa opa. Pencari emas ini banyak merusak padang ilalang yang merupakan tempat tinggal atau habitat hewan-hewan di hutan ini. Pencari emas ini datang dari berbagai penjuru Indonesia. Mereka membawa peralatan seperti cangkul, parang, wajan, dan mesin, siap untuk menggali emas. Sayangnya, mereka juga merambah dan merusak hutan. Hari sudah menjelang sore. Rian, Mawar, dan rombongan penjelajah terus berjalan. Mereka beberapa kali tersesat. Untungnya ada kompas sebagai alat yang membantu menunjukkan arah mata angin. Rian, Mawar, dan rombongan kemudian sampai di perkampungan di tengah hutan. Terlihat papan yang bertuliskan Kampung Adat Hukaea Laea. Kampung ini telah ditetapkan sebagai kampung adat suku Moronene. Warga kampung adat Hukaea masih memegang teguh ajaran nenek moyang suku Moronene. Di tengah perkampungan, ada rumah adat yang dibangun oleh warga, berupa rumah panggung dengan tinggi sekitar 1 meter. Rumah adat ini dihiasi dengan beragam warna dan ornamen yang menarik. Ada gambar yang berbentuk bunga, dan ada pula berbentuk garis. Rian, Mawar, serta rombongan penjelajah disambut oleh ketua adat dan masyarakat setempat. Mereka berbincang mengenai cara merawat hutan rawa opa agar terjaga kelestariannya. Mereka kemudian meminta izin untuk bermalam di kampung itu.